Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romi Zulfikri, salah satu mahasiswa dari Teknik Informatika Universitas Pamulang. Untuk NIM saya di 18 10 11 40 23 29. Ini di sini saya akan menjelaskan untuk tutorial ataupun pembuatan database dengan menggunakan dua aplikasi. Yang pertama itu NetBeans dan yang kedua adalah XAMPP gitu. Karena kita menggunakan NetBeans, saya akan menjelaskan beberapa perihal tentang NetBeans itu sendiri. Untuk NetBeans adalah perangkat lunak yang menggunakan GUI ataupun Graphical User Interface untuk programmer ya, seperti text, debugger, compiler ataupun yang lainnya gitu. Oke, di sini saya sudah menyiapkan untuk aplikasinya. Saya coba buka ini. Untuk tampilan NetBeans itu sendiri seperti ini. Di sini saya akan mencoba membuat database untuk sebuah penjualan. Untuk penjualan di sini untuk penjualan sebuah rumah ya, seperti nama rumahnya sendiri ataupun klaster, terus nama pemesan, jumlahnya, harganya ataupun yang lain. Nanti kita akan tampilkan menggunakan program di NetBeans ini. Dan untuk yang kedua, itu kita harus ada yang namanya aplikasi XAMPP. Untuk XAMPP di sini tampilannya seperti ini. Contohnya, ini untuk tampilan XAMPP, di mana di sini ada keterangan Apache dan MySQL. Nah, untuk kedua tersebut, Apache dan MySQL itu harus di start ya. Tinggal klik start aja di sini, start, dan yang kedua juga start. Seperti itu. Itu untuk menghubungkan XAMPP dengan localhost-nya. Seperti itu. Dan untuk tampilan localhost-nya nanti seperti ini dengan contohnya. Nah, ini untuk tampilan localhost yang nantinya akan menyimpan data-data dari yang kita buat di database di NetBeans-nya itu sendiri. Gitu. Dan untuk kembali lagi ke aplikasi NetBeans, itu tampilannya yang seperti ini. Ini sebuah codingan di aplikasi NetBeans yang sudah saya buat. Ini ada sebentar. Seperti untuk loginnya itu kita menggunakan username sama password ya. Biasanya username ataupun passwordnya itu sendiri kita bebas, bisa nama kita ataupun yang lainnya. Untuk biasanya kalau misalkan mau memulai program ataupun memulai project di aplikasi NetBeans itu kita tinggal klik file aja di sini di pojokan kiri atas, nanti tinggal di open project. Open project nanti kita akan mengambil dari project yang kita sudah siapkan seperti itu. Nah, ini nanti kita tinggal tunggu runnya aja. Ini agak sedikit lama, kita tunggu aja. Nanti kita run, kita akan lihat untuk tampilannya seperti apa yang sudah saya buat. Nah, ini contohnya untuk codingan dari mana yang nantinya kita akan membuat database sebuah penjualan rumah yang seperti saya bilang tadi. Gitu. Nah, untuk run-nya sendiri cukup mudah, tinggal nanti klik kanan, nanti akan muncul pilihan run files, tinggal klik aja. Sebelumnya ini ada data jual sama data menu. Untuk menu di sini nanti ada pilihan untuk login dan yang seperti saya bilang tadi menggunakan username sama passwordnya. Nah, sembari menunggu untuk melihat dari tampilan si aplikasi NetBeans yang sudah kita run ini, kita kembali aja ke localhost maksud saya, yaitu untuk membuat tabelnya itu sendiri. Seperti contoh di sini kita akan menggunakan ataupun membuat tabel, itu tinggal klik new aja. Untuk tabelnya sendiri berisi nama pemesan, area, tipe rumah, luas tanah, harga, lama cicilan, dan cicilan per bulannya itu sendiri itu berapa. Nanti kita tinggal diisi dan akan muncul datanya nanti di sini kita akan munculkan. Nah, ini tampilan dari mana yang sudah kita run untuk program codingan tadi. Ini tampilannya seperti itu. Kita tinggal di pojok kiri atas ada pilihan file. Kita tinggal login aja di sini. Seperti yang bisa saya bilang tadi, untuk loginnya sendiri ada username dan password. Kita bisa tentukan untuk username sendiri di sini contohnya nama saya sendiri, Romi, dan untuk passwordnya saya ketikkan di sini.
tinggal klik aja masuk. Anda telah login di sini keterangannya. Kemudian untuk pilihan di sini ada penjualan rumah. Tinggal klik aja penjualan rumah, nanti kita akan dimunculkan beberapa tampilan yang harus kita isi untuk datanya sendiri. Ini tampilannya contohnya seperti ini ya. Untuk nama pemesannya ada, harga tanah, terus areanya. Area di sini itu kita bebas seperti misalkan si customer ingin memilih klaster Bougainville, Melati ataupun Flamboyan. Nanti tinggal klik aja akan memilih klaster ataupun area yang mana. Dengan contoh di sini nama pemesannya sendiri itu saya buat namanya adalah Budi. Untuk klasternya sendiri itu klaster Flamboyan. Nah, di sini akan muncul nih harganya. Harga tanah per meter persegi itu sebesar di sini Rp700.000. Untuk tipenya sendiri ada tipe 36, tipe 45 ataupun tipe 54. Saya contohkan di sini saya memilih tipe 54. Si customer memilih tipe 54. Akan muncul nih 140. Nah, di sini kita ketikkan aja contohnya untuk luas tanah yang tersedia adalah 200. Untuk DP-nya si customer hanya mampu di angka 2 juta rupiah misalkan ataupun 3 juta. Kita klik aja, ketikkan 3 juta. Untuk lama cicilannya sendiri itu kita hitungannya itu per bulan. Misalkan di si customer mintanya 40 bulan. Kita tinggal ketikkan aja 40 bulan. Untuk PPN biasanya di sini selalu 10%, mohon maaf. Gitu. Kita tinggal di proses aja, diklik proses. Nah, nanti akan setelah kita klik proses akan muncul beberapa data nih seperti DP-nya dia dan PPN-nya, cicilan per bulannya di angka segini. Kita tinggal klik simpan aja. Berhasil menyimpan data. Nah, untuk menampilkan data yang sudah kita simpan di NetBeans ini, kita kembali lagi ke yang namanya localhost ataupun phpMyAdmin. Nanti akan muncul di sini nih keterangan dari si customer tadi yang sudah memesan. Sebelumnya kita sudah membuat ya untuk tabelnya, namanya itu nama penjualan, terus diganti nama pesanannya ada, area ataupun sesuai dengan yang tadi sebelumnya di NetBeans tuh. Seperti itu. Nanti akan muncul sendirinya di sini. Nah, di sini adalah tampilan dari data yang sudah kita input ataupun yang sudah kita buat di aplikasi NetBeans tersebut. Seperti namanya sudah sesuai seperti yang kita buat tadi, Budi, areanya Flamboyan, tipe rumahnya 54, dan data yang lainnya. Itu akan otomatis terhubungkan ke aplikasi XM dengan phpMyAdmin di sini. Muncul datanya semua. Gitu. Oke, mungkin sampai di sini saja saya menjelaskan untuk video tutorial menggunakan aplikasi NetBeans sesuai dengan pertemuan 5 di modul pemrograman 2 untuk memenuhi tugas dan memenuhi nilai UTS dari mata kuliah pemrograman saya sendiri. Kalau misalkan ada kekurangan ataupun yang lain, mohon dimaklumi. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.